Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cin Cantika Fiani, NPM 19310027, Prodi Kedokteran Umum, Fakultas Kedokteran, mahasiswi Universitas Malhayati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skill lab 1, yaitu tentang history taking berupa pregnancy woman ANC1 dan juga pemeriksaan mame atau sadari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Ibu. Silakan duduk, Bu. Perkenalkan, Ibu, saya Dr. Cin Cantika. Saya adalah dokter yang bertugas pada hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Saya ingin periksa kehamilan, dokter. Oh, ingin periksa kehamilan. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Rizka Rasa Putri. Oh, dengan Ibu Rizka. Baiklah, Ibu Rizka, sebelum kita melakukan pemeriksaan, saya akan menanyakan beberapa data pribadi Ibu dan beberapa pertanyaan lainnya. Apakah Ibu setuju? Ya, saya setuju. Baik, Ibu setuju. Kalau Ibu setuju, tolong tanda tangan, Ibu. Baik, terima kasih, Ibu. Baik, Ibu Rizka, kalau boleh tahu namanya Ibu Rizka siapa, Ibu, nama lengkapnya? Rizka Rasa Putri. Oh, Ibu Rizka Rasa Putri. Oh, Ibu Rizka umurnya berapa, Ibu? 28, dokter. Oh, umurnya 28. Pekerjaan Ibu apa sekarang, Ibu? Ibu rumah tangga. Oh, Ibu rumah tangga. Maaf, Ibu, pendidikan terakhirnya apa, Ibu, ya? S1 manajemen. Oh, S1 manajemen, Ibu. Oh, lalu Ibu kalau boleh tahu nomor handphonenya berapa, Ibu, ya? 0822 0822 6974 6974 8720. 8720. Baik, Ibu, kalau boleh tahu, Ibu, ini kehamilan yang keberapa, Ibu? Yang kedua. Kehamilan yang kedua. Oh, terus Ibu, terakhir haid Ibu kapan, ya? Tanggal 10 April, dokter. Tanggal 10 April. Oh, kalau tanggal 10 April berarti perkiraan lahir bayi Ibu tanggal 17 Januari 2021, Ibu. Ya, dokter. Kemudian Ibu, untuk riwayat persalinan yang sebelumnya, apakah ada masalah pada saat kehamilan atau pada saat proses persalinan, Ibu? Tidak ada, dokter. Tidak ada, Ibu, ya. Jadi tidak ada keguguran atau eklamsia, tidak ada, Ibu, ya? Tidak ada, alhamdulillah. Berat bayi sebelumnya berapa, Ibu? 2,7 kilo, dokter. 2,7, sehat, Ibu, ya? Maaf, Ibu, untuk bayi sebelumnya apakah ada cacat bawaan atau mungkin ada prematur, Ibu? Alhamdulillah tidak ada, dokter. Alhamdulillah tidak ada, Ibu, ya. Untuk persalinan sebelumnya yang membantu siapa, Ibu, ya? Bidan, dokter. Oh, dibantu bidan. Kalau gitu berarti anak Ibu sekarang udah ada 1, Ibu, ya? Iya, dokter. Untuk kehamilan sekarang apakah ada masalah atau keluhan yang Ibu rasakan? Misalnya nyeri atau pusing, Ibu? Kadang. Oh, kadang pusing, Ibu, ya. Terus apakah kadang Ibu merasakan kontraksi? Tidak pasti, dokter. Kadang. Jadi kadang Ibu merasakan kontraksi, terus untuk seberapa seringnya itu jarang, Ibu, ya, tidak pasti. Lalu bagaimana dengan kemih Ibu? Baik-baik saja. Baik-baik saja, jadi nggak sering atau mungkin gimana gitu, normal, Ibu, ya. Terus Ibu ada keluar cairan gitu nggak, Ibu? Misalkan keluar darah atau mungkin keputihan? Tidak ada, Ibu, ya. Terakhir makan Ibu kapan, Ibu? Tadi pagi sebelum berangkat ke sini sarapan sekitar jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Terus setelah itu ada makan camilan atau buah gitu? Setelah itu sambil menunggu panggilan dari dokter tadi saya makan buah. Oh, jadi waktu di depan nunggu giliran tadi makan buah, Ibu, ya? Terus ini Ibu ada alergi gitu nggak sama makanan atau mungkin obat jenis tertentu gitu, Ibu? Kalau makanan saya alergi terhadap udang, tapi kalau obat-obat tertentu saya tidak ada. Iya, tidak ada untuk obat, Ibu, ya. Di kesehatan sebelumnya Ibu, apa Ibu ada sakit bawaan, Ibu? Misalnya kayak hipertensi atau asma, diabetes gitu? Tidak ada, dokter. Tidak ada, alhamdulillah, Ibu, tidak ada, ya. Terus di kehamilan sekarang ini Ibu, apa mungkin Ibu merasakan mata rabun atau mungkin pusing, nyeri perut gitu, Ibu? Tidak ada. Tidak ada, Ibu, ya. Baik. Apakah sebelumnya Ibu pernah menggunakan kontrasepsi, Ibu? Iya, pernah. Oh, pernah dong, Ibu, ya. Baik, Ibu, saya ulangi, ya. Jadi dengan Ibu Rizka Rasa Putri, umurnya 28 tahun, alamatnya di
Desa Karyamukti, kemudian pekerjaannya ibu rumah tangga, dan pendidikan terakhir S1 ibu ya. Kemudian ini adalah kehamilan yang kedua, dan di kehamilan yang sebelumnya tidak ada masalah apapun dan dibantu oleh bidan untuk proses persalinannya ibu. Lalu untuk kehamilan yang sekarang tidak ada masalah juga, terus kadang ibu juga mengalami kontraksi, lalu ibu juga tidak ada alergi terhadap obat-obat kan tadi ibu ya. Baik, apakah ada yang ingin ibu tanyakan atau ada yang salah dari pembacaan ulang saya tadi ibu? Tidak ada. Baik ibu, kalau tidak ada selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Untuk pemeriksaan lanjutan ini berfungsi untuk mengetahui apakah ada masalah atau mungkin kelainan pada kehamilan ibu yang sekarang. Nah, di pemeriksaan lanjutan ini mungkin ibu akan merasa sedikit tidak nyaman ibu. Apakah ibu setuju? Ya dokter, saya setuju. Ya baik, terima kasih ibu ya. Kalau begitu, kalau ibu setuju, sebelum kita melakukan pemeriksaan lanjutan, kita akan mengukur berat badan dan mengukur tinggi badan ibu. Jadi silahkan diukur dulu ibu ya. Ya dokter. Ya. Baiklah, sebelumnya tadi kita sudah mengukur tinggi pasien dan juga berat badan pasien. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan dari ujung kepala sampai ujung kaki atau head to toe. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik, kita lihat dulu vital sign dari pasien. Kita lihat bagaimana keadaan pasien, apakah kesadarannya, apakah pasien sadar atau tidak. Kemudian kita juga hitung nadi pasien, tensi pasien, suhu dan juga respirasi dari pasien. Setelah itu baru kita mulai melakukan pemeriksaan fisik, dimulai dari pemeriksaan kepala. Pada pemeriksaan kepala kita lihat apakah kepalanya normal sepalis atau tidak. Kemudian untuk rambutnya kita lihat apakah kusam ataukah normal ataukah rontok. Kemudian pada pemeriksaan mata kita lihat konjungtivanya anemis atau tidak dan skleranya ikterik atau tidak. Lalu pada pemeriksaan hidung kita lihat apakah terjadi peradangan atau tidak. Lalu untuk pemeriksaan mulut kita minta pasien untuk buka mulutnya, lalu kita lihat apakah ada karies atau tidak, dan kita lihat juga apakah pada gusi terjadi pendarahan atau tidak. Setelah itu pada wajah kita lihat apakah terdapat bintik-bintik coklat atau tidak. Setelah melakukan pemeriksaan kepala, pemeriksaan selanjutnya itu pemeriksaan leher. Pada pemeriksaan leher kita lihat tekanan vena jugularisnya apakah meningkat atau tidak. Pemeriksaan dada kita lihat apakah sinetis atau tidak dan apakah namanya mengalami hiperpigmentasi atau tidak. Lalu pada palpasi apakah terdapat massa atau tidak. Lalu untuk auskultasi apakah vesicular breathing sound-nya bagaimana. Lalu untuk perkusi bagaimana batas paru hipernormal atau tidak. Pemeriksaan dada selanjutnya kita akan memeriksa jantung, paru dan juga abdomen. Untuk pemeriksaan patung jantung, paru dan abdomen ada 4 tahap, yaitu ada inspeksi, palpasi, auskultasi dan juga perkusi. Nah, untuk pemeriksaan jantung pada inspeksi kita lihat apakah ictus cordis terlihat atau tidak. Lalu pada palpasi kita raba apakah ictus cordis teraba atau tidak. Lalu untuk auskultasi kita dengar bunyi jantungnya apakah normal atau tidak, atau mungkin adakah bunyi tambahan lain atau tidak. Lalu untuk perkusi kita lihat batas jantung membesar ataukah tidak. Selanjutnya pada pemeriksaan paru kita inspeksi apakah simetris atau tidak. Kemudian pada palpasi yaitu pada vokal fremitus kanan dan kiri. Kemudian untuk auskultasi yaitu VBS kanan kiri apakah ada suara tambahan atau tidak. Lalu pada perkusi yaitu sonor. Selanjutnya pada pemeriksaan abdomen yaitu untuk inspeksi apakah stratigraphidumida atau tidak. Kemudian untuk palpasi apakah turgo baik atau tidak dan apakah lembut atau tidak. Kemudian untuk auskultasi yaitu BU+N dan untuk perkusi yaitu timpani. Selanjutnya yaitu pemeriksaan ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Pada ekstremitas atas dan bawah kita lihat apakah ada udem atau tidak. Lalu kita lihat juga kekuatan ototnya. Dan kita juga melakukan refleks patologis dan refleks fisiologis pada pasien. Setelah pemeriksaan fisik selesai dilakukan, kita akan memberitahu kepada pasien bahwa pemeriksaan fisik telah selesai dilakukan. Dan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan yaitu pemeriksaan obstetrik. Selain itu kita juga akan
eh, memberikan imunisasi tetanus dan juga pemberian tablet FE. Selain itu kita juga melakukan tes menular seksual dan melakukan temu wicara dalam perencanaan persalinan bagi pasien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu. Silakan duduk Bu. Baik Ibu, perkenalkan saya Dr. Cinta Tika Fiandi yang bertugas pada hari ini. Ada yang bisa dibantu Ibu? Saya sedang menyusui. Saya ingin melakukan pemeriksaan payudara. Oh, ini melakukan pemeriksaan payudara Ibu ya. Baik Ibu, sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan meminta data pribadi dan akan menanyakan beberapa pertanyaan pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya. Baik, kalau begitu dengan Ibu siapa? Rizka. Ibu Rizka, nama lengkapnya Ibu? Rizka Rasa Putri. Rizka Rasa Putri. Umurnya berapa Ibu? 28. 28 tahun. Alamatnya di mana Bu? Karyamukti. Oh, di Karyamukti Ibu ya. Terus pekerjaannya apa Ibu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Pendidikan terakhir Ibu? S1 manajemen. S1 manajemen. Baik Ibu, untuk keadaan ASI Ibu sebelumnya bagaimana Ibu? Apakah normal atau mungkin ada masalah? Normal. Lalu untuk pada kehamilan Ibu sebelumnya apakah ada masalah Ibu? Tidak ada. Tidak ada Ibu ya. Lalu apakah sekarang Ibu sedang mengkonsumsi KB Ibu? Tidak. Tidak Ibu ya. Ibu, apakah Ibu mengalami infeksi atau mungkin ada penyakit saat kehamilan atau persalinan sebelumnya Ibu? Tidak ada. Tidak ada Ibu ya. Lalu bagaimana dengan keluarga Ibu? Apakah mungkin ada di keluarga Ibu yang pernah mengalami aborsi atau mungkin ada kanker payudara Ibu? Tidak ada dokter. Tidak ada, alhamdulillah Ibu ya. Baiklah Ibu. Jadi dengan Ibu Rizka, umur 28 tahun, alamat Karyamukti. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan payudara Ibu. Nah, pada pemeriksaan payudara ini kita akan melakukan pemeriksaan berupa palpasi dan juga inspeksi, yaitu dengan cara melihat dan juga meraba Ibu. Nah, pada pemeriksaan ini kita akan melihat konsistensi pergerakan dan juga melihat apakah ada benjolan atau tidak pada payudara Ibu. Pada pemeriksaan ini, mungkin Ibu akan merasa sedikit tidak nyaman. Apakah Ibu bersedia? Iya dokter. Baik, Ibu bersedia ya. Apakah ada yang Ibu tanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Kalau begitu Ibu sudah mengerti Ibu ya? Iya. Iya. Apakah Ibu kesini bersama saudara atau mungkin keluarga lainnya? Iya dokter. Kalau gitu untuk pemeriksaan ini kita bisa minta saudara Ibu untuk menemani Ibu dalam pemeriksaan kali ini Ibu. Baiklah, sebelumnya saya sudah mendapatkan izin dari pasien untuk melakukan pemeriksaan payudara atau MAME. Saya juga sudah meminta kepada saudara pasien untuk menemani pasien dalam pemeriksaan kali ini. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur atau langkah-langkah pemeriksaan yang akan saya lakukan. Langkah yang pertama yaitu saya akan melakukan tindakan antisepsis, yaitu dengan cara mencuci kedua tangan saya hingga bersih dan mengeringkannya. Kalau tidak lupa juga, saya akan menggunakan handscoon atau sarung tangan pada pemeriksaan MAME ini. Lalu pada pemeriksaan payudara ini, posisi duduk antara saya dan pasien yaitu saling berhadapan. Pada pemeriksaan ini saya akan melakukan inspeksi, yaitu melihat apakah payudara pasien simetris atau tidak. Saya juga akan melakukan palpasi untuk menentukan konsistensi pergerakan dan juga ada atau tidaknya benjolan pada payudara pasien. Setelah pemeriksaan selesai, saya akan memberitahu pada pasien bahwa pemeriksaan telah saya dilakukan. Lalu saya akan membuang sarung tangan yang tadi dilakukan ke tempatnya dan juga kembali mencuci tangan saya hingga bersih dan mengeringkannya dengan handuk. Setelah itu, saya akan memberitahu kepada pasien hasil dari pemeriksaan dan juga memberitahu rencana tindakan selanjutnya. Selain itu, dokter juga dapat menjelaskan kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri atau sadari. Langkah yang dilakukan yaitu pertama, letakkan bantal di bawah panggul, kemudian angkat tangan kanan dan taruh di belakang kepala. Setelah itu, gunakan 3 jari tangan kiri untuk meraba payudara searah jarum jam dari luar ke dalam. Hal itu untuk mengetahui apakah ada benjolan atau tidak di payudara. Lakukan juga langkah itu untuk memeriksa payudara sebelah kiri. Nah, pemeriksaan sadari ini sebaiknya dilakukan 1 bulan sekali, terutama setelah haid atau menstruasi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.